Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teresia Nurani Istiprianti, SPD MPD, pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Kali ini saya akan membagikan sebuah video praktik baik yang berjudul Pendampingan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan Pemanfaatan Ruang Murid dalam Pembelajaran. Praktik baik ini saya lakukan dalam mendampingi kepala sekolah dan guru di wilayah Dabin 3, Kecamatan Boyolali. Selamat menyaksikan. Peran pengawas sekolah di era transformasi sangat strategis sebagai penggerak dan pengawal kualitas pendidikan. Pengawas harus mampu mendorong peningkatan mutu pembelajaran, memfasilitasi pengembangan profesional guru, serta menjamin pelaksanaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pengawas bertugas menjembatani visi transformasi pendidikan dengan realitas praktik di lapangan. Demikian juga dengan implementasi pembelajaran mendalam sangat membutuhkan peran serta pengawas sekolah. Situasi yang mendorong praktik baik ini adalah pembelajaran mendalam sebagai sebuah pendekatan yang memuliakan saat ini mulai diperkenalkan dan diterapkan di Indonesia. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu belum dipahami dengan baik oleh guru dan kepala sekolah, termasuk pemanfaatan ruang murid yang tersedia di rumah pendidikan. Di wilayah Kecamatan Boyolali saat ini baru 6 SD yang menjadi sasaran pelatihan pembelajaran mendalam. 5 SD penerima pos kinerja di luar Dabin 3 dan 1 SD non penerima pos kinerja yang kebetulan masuk di wilayah Dabin 3. Sementara jumlah sekolah Dabin 3 sebanyak 12 sekolah dasar. Rumah pendidikan merupakan fasilitas digital yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menyediakan berbagai layanan terintegrasi melalui fitur-fitur utamanya seperti ruang murid, ruang GTK, ruang sekolah, ruang pemerintah, serta fitur-fitur lain seperti ruang bahasa, ruang orang tua, dan lain-lain. Fitur ruang murid menyediakan sumber belajar, buku bacaan digital, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, latihan soal, dan lain-lain yang sebenarnya sangat mendukung pembelajaran mendalam, khususnya pada pemanfaatan digital. Akan tetapi, ternyata guru belum mengenal dan memanfaatkannya sebagai salah satu sumber belajar. Sebagai pengawas yang mendampingi sekolah dasar di Dabin 3, saya sudah mendapatkan Bintek narasumber TOT pelatihan pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah dan sudah mendapatkan Bintek program prioritas Kemendikdasmen yang salah satunya mengamanatkan optimalisasi rumah pendidikan. Berdasarkan situasi tersebut di atas, sebagai pengawas saya merasa berkewajiban untuk menyukseskan implementasi pembelajaran mendalam, terutama di wilayah Dabin 3 Boyolali. Sesuai dengan tugas kepengawasan dan tanggung jawab untuk mendiseminasikan program prioritas Kemendikdasmen. Adapun tantangan yang saya hadapi antara lain, 1. Kesadaran dan minat belajar guru masih memerlukan motivasi dan dorongan dari kepala sekolah dan pengawas. Guru terjebak di zona nyaman dengan rutinitas mengajar, tanpa mengikuti perubahan dan perkembangan informasi tentang pembelajaran mendalam. Guru belum dapat merancang RPP pembelajaran mendalam dan belum memanfaatkan ruang murid dalam pembelajaran. 3. SD di wilayah Boyolali sebagian besar sudah memiliki perangkat TIK, tetapi belum optimal pemanfaatannya dalam pembelajaran dengan alasan repot, membutuhkan waktu lebih dalam persiapan, dan sebagainya. Pemanfaatan TIK hanya pada waktu pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. 4. Pada saat pelaksanaan pendampingan, saya masih bertugas sebagai fasilitator dalam pelatihan pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah, baik tahap 1 maupun tahap 2. Sehingga harus dapat membagi waktu dengan baik. Pendampingan implementasi pembelajaran mendalam dan pemanfaatan ruang murid yang saya lakukan terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu 1. Pendampingan dengan menggunakan metode training untuk memberikan pemahaman konsep melalui kegiatan Bintek pembelajaran mendalam yang disatukan dengan kegiatan diseminasi program prioritas Kemendikdasmen, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus dan 9 September 2025 di SD Negeri 5 Boyolali dengan peserta kepala sekolah dan seorang guru dari 38 SD.
Pendampingan tahap kedua masih menggunakan metode training, dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025 di SD Negeri 9 Boyolali, yaitu sosialisasi ruang murid, merupakan salah satu fitur yang tersedia di rumah pendidikan. Meskipun sudah diluncurkan ke Mendikbud pada bulan Januari 2025, akan tetapi guru belum mengenal dan menggunakan fitur ini. Ruang murid menyediakan sumber belajar beragam, buku bacaan digital, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, latihan soal, dan lain-lain yang sebenarnya sangat mendukung pembelajaran mendalam, khususnya pada pemanfaatan digital. Tahap ketiga pendampingan dikhususkan kepada guru di Dapin 3 dengan menggunakan metode facilitating dan mentoring dalam merancang perencanaan pembelajaran mendalam sekaligus pemanfaatan ruang murid dalam pembelajaran. Observasi praktik pembelajaran merupakan tahap pendampingan yang keempat, dilaksanakan dengan metode coaching untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Saya mengambil sampel 3 guru di Dapin 3. Sebelum observasi, diawali dengan telaah perencanaan pembelajaran. Ketiga sampel guru menunjukkan perencanaan pembelajaran sudah sesuai dengan 4 komponen minimum dan memuat prinsip, pengalaman, dan kerangka pembelajaran mendalam, serta memanfaatkan ruang murid sebagai salah satu sumber belajar. Pada observasi praktik pembelajaran, ketiga guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan saling menghormati. Murid terlihat aktif secara fisik, pikiran, dan bersemangat sepanjang proses, dengan antusias merespon pembelajaran sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran di ketiga kelas sudah mengintegrasikan olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olahraga. Dan guru telah menggunakan beragam teknik asesmen, serta memberikan umpan balik bermakna. Murid memperoleh pengalaman belajar yang lengkap, mencakup memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Guru secara ekstensif memanfaatkan ruang murid dan perangkat digital lainnya. Kemitraan dengan orang tua dimaknai dengan keterlibatan orang tua dalam menyiapkan perangkat digital, baik HP ataupun laptop. Pada proses coaching, di akhir observasi, untuk merefleksi praktik pembelajaran yang sudah dilakukan, guru menyadari kelemahan pada manajemen waktu, karena pemanfaatan digital secara daring memang tergantung pada koneksi internet yang kadang tidak stabil. Beberapa murid bahkan juga masih sangat membutuhkan pendampingan guru secara individual pada saat mengakses sumber belajar digital. Praktik baik ini berawal dari kesadaran bahwa implementasi pembelajaran mendalam di wilayah koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Boyolali belum berjalan, karena guru dan kepala sekolah belum mengenal dan memahami pembelajaran mendalam. Apalagi fakta bahwa pelatihan pembelajaran mendalam dari Kemendikbud baru menjangkau sebagian kecil sekolah. Selain itu, sekolah minim dalam memanfaatkan perangkat TIK untuk pembelajaran. Peran pengawas sebagai agen transformatif strategis direalisasikan melalui 4 tahapan pendampingan yang sistematis, yaitu 1. Training dengan bintek pembelajaran mendalam untuk memahamkan konsep pembelajaran mendalam kepada guru dan kepala sekolah. 2. Sosialisasi fitur ruang murid sebagai salah satu sumber belajar digital. 3. Facilitating dan mentoring dalam merancang pelaksanaan pembelajaran mendalam untuk seluruh guru di Dapin 3 Boyolali. 4. Observasi praktik pembelajaran untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Rangkaian aksi ini berhasil mengatasi tantangan. Hasil telaah menunjukkan perencanaan yang dirancang guru sudah sesuai dengan 4 komponen minimum perencanaan pembelajaran mendalam, yaitu identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Memuat prinsip, pengalaman, dan kerangka pembelajaran mendalam, serta memanfaatkan ruang murid sebagai salah satu sumber belajar. Pada observasi praktik pembelajaran, guru sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan, meskipun terdapat kekurangan pada manajemen waktu. Saya, Sukami, Kepala SD Negeri Mesari. Saya ingin menyampaikan apresiasi atas program pendampingan yang luar biasa dari Ibu Pengawas, Ibu Teresia Nurani, Presiden SPD MPD. Pendampingan ini bukan sekedar supervisi, melainkan pendampingan yang sangat transformatif, yang berfokus pada perencanaan, observasi, dan refleksi pembelajaran yang mendalam. Kami melihat perubahan yang signifikan. Para guru kami ini lebih mahir merancang pembelajaran. Nama saya Amel, kelas 5 dari SD Negeri 1 Medal. Tadi pembelajaran norma dengan Pak Bagas sangat menyenangkan dan saya menjadi lebih paham tentang norma. Saat menggunakan buku digital tadi juga sangat menarik karena kita bisa membaca lewat media digital. Serta dengan pembelajaran mendalam, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan saya menjadi tahu penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video praktik baik saya. Semoga
bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.